Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naret Mansyah dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang estetika humanisme, yaitu visi dan misi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pokok pembahasan saya, yaitu ada apa itu visi, apa itu misi, perbedaan visi dan misi, contoh visi dan misi, menentukan visi hidup, mencapai visi yang sudah ditentukan, dan contoh kasus. Terus masuk ke apa itu visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai. Ada juga yang berpandangan bahwa visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen lembaga. Ini sangat menentukan akan dibawa kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Secara singkat, visi ini adalah tujuan dan impian suatu organisasi atau lembaga ataupun seseorang di masa depan. Terus, apa itu misi? Setelah mengetahui pengertian dari visi, maka kini Anda akan diajak mengetahui apa yang dimaksud dengan misi. Jika tadi diungkap bahwa visi merupakan tujuan atau arah utama, maka bisa dikatakan misi adalah suatu proses tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi, suatu organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi berada di masyarakat. Ada juga yang menyatakan bahwa misi adalah penjabaran dari suatu visi. Apabila visi hanya ditulis dalam kalimat yang singkat, maka misi akan menjabarkan visi tersebut dalam beberapa kalimat yang lebih luas, supaya orang yang membacanya lebih mudah dalam memperoleh pemahaman yang utuh. Di sini misi itu secara singkat adalah suatu yang akan kita lakukan untuk menggapai visi yang sudah kita rencanakan. Itu ada perbedaan visi dan misi. Visi adalah tujuan jangka panjang yang memberikan arah dan aspirasi, sedangkan misi adalah pernyataan tentang tujuan inti dan fungsi organisasi untuk mencapai visi tersebut. Keduanya berfungsi sebagai pilar dalam perencanaan strategis dan membantu organisasi tetap fokus pada tujuan akhir mereka. Terus contoh visi dan misi. Visi menjadi perusahaan teknologi terdepan di dunia yang menyediakan solusi inovatif bagi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misinya ini bagaimana untuk menjadikan suatu perusahaan teknologi berat yang untuk menjadi perusahaan teknologi terdepan di dunia yang menyediakan solusi inovatif itu dengan cara menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi yang memungkinkan pelanggan kami mencapai kenyamanan dan kemudahan dalam hidup mereka sehari-hari, ringkas dan efisien. Visi, terus ini ada suatu visi lagi itu mewujudkan dunia di mana setiap individu memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang setara untuk meraih kesuksesan. Dan misinya itu bagaimana cara mewujudkan suatu visi tersebut. Dengan cara itu memberikan layanan pendidikan yang inovatif dan berdaya guna kepada komunitas kami. Dengan fokus pada keunggulan akademik, pengembangan karakter, dan inklusivitas.
sehingga menciptakan pemimpin masa depan yang berdedikasi pada perubahan positif dalam masyarakat. Oke, satu, cara menentukan visi hidup. Refleksi diri, pahami nilai, minat, dan impian Anda. Oke, di sini maksudnya minat Anda apa dan impian Anda apa. Maka akan dijadikan satu visi masa depan. Bayangkan bayangkan masa depan itu visualisasikan kehidupan yang Anda inginkan sesuai dengan apa minat dan impian Anda. Terus ada tetapkan tujuan jangka panjang. Ini fokus pada impian yang sudah Anda capai, yang sudah Anda tentukan di refleksi diri dan sudah juga Anda bayangkan. Terus buat pernyataan visi, ini deskripsikan tujuan hidup secara inspiratif. Bisa ditulis di suatu kertas dan ditempel di dinding yang sekiranya bisa dilihat ada sehari-hari. Terus pertimbangkan dampak positif. Setelah ditulis, maka pikirkan tentang kontribusi pada diri dan orang lain. Ini maksudnya sebuah visi Anda apakah berdampak positif kepada diri sendiri atau orang lain sekitar. Tetapkan prioritas, fokus pada hal yang penting dan sesuai dengan visi. Tetapkan prioritas itu berfungsi untuk tidak melencengnya kita dalam mencapai suatu visi. Oke, mencapai visi yang sudah ditentukan, itu ada rencanakan strategi dan langkah-langkah apa yang akan kita capai. 2, tetapkan tujuan jangka pendek. 3, prioritaskan dan fokus. Ini ada di poin terakhir di penentuan visi tadi. Jaga semangat dan motivasi. Tetapkan batas waktu, ini kita bikin deadline, misalkan 20 tahun ke depan saya sudah harus mencapai visi yang sudah saya tentukan. Belajar dan tingkatkan diri. Ini berfungsi untuk mempercepat kita untuk mencapai visi yang sudah ditentukan. Evaluasi dan perbaiki rencana, ini juga berguna untuk mempercepat mencapai visi yang sudah ditentukan. Jaga keseimbangan hidup, terus terus maju dan bertekad. Oke, masuk di contoh kasus. Budi adalah seorang mahasiswa yang memiliki impian besar untuk membantu masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Terus bagaimana cara Budi agar impian besarnya bisa terwujud? Terus pendidikan dan pengetahuan, pelajari pendidikan dan masalah di daerah terpencil. Keterlibatan komunitas, dapatkan masukan dari warga setempat. Ini kita bisa mulai dengan wawancara beberapa orang atau bahkan kepala desa di desa tersebut. Rencanakan strategi, buat rencana untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Ini bisa diskusi dengan beberapa guru yang ada di desa tersebut atau juga bisa dengan dinas pendidikan yang terkait. Terus kolaborasi dan kemitraan, bekerja sama dengan organisasi dan individu yang sejalan. Ini kita bisa cari organisasi seperti dinas pendidikan dengan warga-warga setempat atau bahkan para guru dan pejabat-pejabat lainnya di desa tersebut. Implementasi, mulai program dan pelatihan pendidikan. Untuk memulai program, ini sebaiknya kita akan memulai dari program-program kecil dulu seperti memulai program di tingkat sekolah dasar atau bahkan di tingkat-tingkat desa, melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna untuk masyarakat-masyarakat desa. Terus ada evaluasi dan koreksi. Perbaiki rencana jika perlu. Evaluasi ini
setelah kita memulai program yang kecil, kita akan review apakah ada rencana yang perlu diubah atau ada rencana atau sudah bagus rencana yang sudah kita jalankan. Ketekunan dan tetap semangat, tetap teguh dalam tekad. Ini wajib dilakukan karena kalau tidak ada semangat maka rencana yang sudah dijalankan tidak akan terjalan dengan sempurna. Jaringan dan dukungan. Cari dukungan dari orang lain. Ini bisa dicari dengan lembaga-lembaga pendidikan setempat, warga-warga setempat, atau bahkan guru dari sekolah-sekolah yang ada di desa setempat. Jaga keseimbangan, perhatikan kesehatan dan waktu berkumpul dengan keluarga. Terus maju, lanjutkan upaya menuju tujuan visi dan hidupnya. Terima kasih. Berikut berikut adalah penyampaian materi UAS dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.